Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi pada video pembelajaran mengenai virus. 2 minggu lalu kita sudah membahas mengenai sejarah virus, pengertian, ciri-ciri, dan struktur. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai reproduksi virus. Jadi, reproduksi virus itu ada dua. Yang pertama yaitu daur, ada dua daur. Yang pertama yaitu daur litik dan yang kedua yaitu daur isogen. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita belajar mengenai dua daur tersebut. Di sini saya akan mencontohkan reproduksi virus pada bakteri. Ayo, virus dinamakan apa? Bakteri yang diinfeksi oleh virus atau virus yang menginfeksi bakteri dinamakan dengan apa? Ayo. Ya, benar sekali, bakteriofag. Bakteriofag ini yaitu virus yang menginfeksi bakteri. Jadi ada bakteri. Ya. Nah, bakteri ini yang mempunyai materi berupa DNA. Ya, materi berupa DNA. Bakteri ini itu diinfeksi oleh virus, jadi diserang oleh virus. Nah, kan tadi bakteriofag adalah virus yang menyerang bakteri. Nah, si virus ini menyerang nih, menginfeksi si bakterinya. Nah, si virus ini juga mempunyai materi genetik berupa DNA. Nah, sama-sama punya DNA kan ya. Nah, ini si virus ini melekat pada dinding selnya milik bakteri. Jadi si virus ini hanya melekat pada dinding selnya saja. Nah, fase pelekatannya virus pada dinding sel ini dinamakan dengan absorpsi atau penempelan. Nah ya, kemudian kita masuk tahap yang kedua, yaitu tahap di mana si bakteri ini itu dimasuki oleh DNA oleh virus. Jadi kan ini virus. Jadi ya, nah virus ini DNA-nya masuk pada bakteri. Jadi si DNA itu sekarang sudah tidak memiliki DNA. DNA-nya masuk dalam bakteri. Nah, masuknya DNA virus pada bakteri ini dinamakan dengan fase infeksi atau injeksi. Nah, kemudian kita masuk pada tahap selanjutnya, di mana setelah DNA virus tadi masuk pada DNA bakteri, kemudian si DNA virus itu mengambil alih DNA yang dimiliki oleh bakteri. Jadi si DNA virus itu menghidrolisis si DNA bakteri sehingga DNA si bakteri itu terlihat hancur. Begitu juga dengan DNA milik virus, ya kan? Nah, fase ini dinamakan dengan fase sintesis atau hidrolisis. Nah, kemudian kita masuk pada tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya ini setelah DNA virus mengambil alih DNA yang dimiliki oleh bakteri, kemudian si DNA milik virus tadi itu membentuk struktur tubuh virus seperti kapsil dan ekornya ya. Tapi ini belum membentuk satu kesatuan yang utuh, hanya membentuk pembentukan struktur tubuh virus yang berasal dari pembentukannya berasal dari DNA bakteri tersebut.
tersebut. Jahat banget ya virus. Kemudian fase ini dinamakan dengan fase perakitan. Kenapa dinamakan perakitan? Di sini kan virus merakit tubuhnya yang berasal dari DNA bakteri. Kemudian kita masuk pada tahap yang terakhir, yaitu tahap di mana ya virus sudah mulai terbentuk. Nah, virus sudah mulai terbentuk. Nah, kemudian kalau virus sudah mulai terbentuk, dia dibantu dengan enzim lisosim itu akan menghancurkan dinding sel. Nah, dinding selnya ini dihancurkan oleh si virus dibantu dengan enzim lisosim. Nah, akhirnya virus itu bisa keluar. Dan membentuk susunan tubuh virus yang baru. Nah, fase tadi ya, ini fase hancurnya dinding sel ini dinamakan dengan fase lisis atau litik. Nah, ya itu merupakan fase dari daun litik. Nah, kemudian setelah si virus ini sudah menjadi susunan tubuh virus yang baru, dia juga akan menginfeksi lagi nih si bakteri lagi yang masih belum terinfeksi, dan seterusnya melakukan fase-fase seperti ini. Nah, sampai berulang kali ya. Nah, itu daun litik. Nih sekarang saya punya semacam kata kunci atau semacam rumus untuk kalian mudah menghafal fase-fase daun litik ini. Yaitu rumusnya yaitu ini: A, B, C, pelit. Nah, pelit. Jadi rumusnya A ini untuk absorpsi, terus I ini untuk infeksi atau injeksi, C ini sintesis, dan P untuk perakitan, dan lit untuk litik atau pecah atau lisis. Sudah paham kan? Jadi cara mudah menghafal reproduksi virus untuk daun litik itu ada rumusnya, yaitu adisi pelit. Kemudian kita masuk pada daun yang kedua, yaitu daur lisogenik. Nah, sebenarnya ini hampir sama sih tahap-tahapannya dari daun litik ini, hanya saja nanti ada penambahan. Di mana penambahannya? Jadi tahap yang pertama itu sama, ada tahap yang dinamakan dengan absorpsi. Jadi tadi si virus tadi ya nempel pada dinding sel yang dimiliki oleh bakteri. Ini dinamakan dengan fase absorpsi. Itu fase penempelan. Kemudian ini fase yang pertama. Fase yang kedua itu sama juga, hanya yaitu terjadi fase infeksi atau injeksi. Jadi masuknya si DNA virus pada bakteri. Bakteri sama ya, fasenya infeksi. Kemudian nih fase yang ketiga nih ada yang beda. Ini belum masuk ke fase sintesis. Sebelumnya kalau di daun lisogenik ini ada fase di mana DNA bakteri ini itu bergabung dengan DNA virus. Nah, jadi DNA-nya virus itu bergabung dengan DNA-nya bakteri. Nah, kalau seandainya si bakteri ini tidak mengetahui bahwa si DNA-nya sudah terinfeksi, maka si bakteri itu masih tenang-tenang saja. Dia masih, jika pertahanan tubuh si bakteri ini masih kuat, tubuhnya masih kuat melawan virus, maka dia akan
membelah diri. Nah, jadi si bakteri ini akan membelah diri, padahal si ini sudah digabung ya, DNA tergabung oleh DNA virus. Namun jika pertahanan tubuh bakterinya ini masih kuat, si bakteri ini membelah diri dan akhirnya si materi genetik yang ada di bakteri ini sudah juga terkontaminasi oleh DNA virus. Nah, ini gabung nih antara DNA-nya virus dan bakteri udah gabung. Ini kalau seandainya pertahanan tubuh virus masih kuat. Nah, kalau seandainya pertahanan tubuh virus sudah lemah, nah apa yang dilakukan oleh virus? Nah, kemudian si virus baru nih melakukan namanya pengalihan fungsi. Jadi si DNA bakteri tadi fungsinya dialihkan jadi oleh virus. Jadi dihancurkanlah DNA milik bakteri oleh DNA oleh virus, seperti ini ya, seperti tahap yang ini. Jadi tahapnya sama, saat terjadi penggabungan setelah DNA bakteri itu lemah, maka terjadi proses yang namanya sintesis. Oh iya, maaf ya, lupa. Yang ini namanya, yang fase ketiga ini namanya yaitu fase penggabungan. Nah, fase penggabungan di mana DNA milik bakteri itu bergabung dengan DNA milik virus. Nah, itu namanya tahap penggabungan. Maaf ya, tadi lupa. Terus yang keempat tadi ada tahap sintesis. Setelah bakterinya lemah, akhirnya terjadi proses hidrolisis. Kemudian kita masuk pada tahap yang sama, yaitu tahap perakitan juga. Setelah terjadi sintesis, terjadi perakitan, pembentukan kepala, ekor ya. Ini namanya tahap perakitan. Yang terakhir sama juga, ini dapat fase lisis. Jadi bakteri sudah terbentuk, dan akhirnya ini pecah ya, dinding selnya pecah, kemudian akan membentuk tubuh virus baru. Ini memang tubuh virus baru. Nah, pecahnya dinding sel ini dinamakan dengan litik atau lisis. Nah, sudah ya. Kemudian saya juga punya rumus untuk cepat menghafal tentang daur isogenik ini. Rumusnya yaitu gini. Adi gabung si pelit. Nah, apa artinya? Ini A untuk absorpsi, I untuk infeksi, gabung untuk tahap penggabungan, C untuk sintesis, dan pelit, P untuk perakitan, dan lit untuk litik. Nah, oke ya. Sekarang saya ulangi lagi dari tahap reproduksi daur litik. Yang pertama itu ada proses yang dinamakan dengan absorpsi, di mana si DNA ini, di mana virus ini menempel pada dinding sel pada bakteri. Itu dinamakan dengan tahap atau fase absorpsi. Kemudian tahap yang kedua ada tahap infeksi, di mana DNA virus masuk pada DNA bakteri. Kemudian ada tahap sintesis, di mana pengambil alian DNA virus kepada bakteri, atau penghancuran DNA bakteri oleh DNA virus. Kemudian kita masuk pada tahap selanjutnya, tahap perakitan, di mana sini virus menyusun tubuhnya dari DNA bakteri. Kemudian tahap yang terakhir yaitu tahap lisis atau pecahnya dinding sel milik bakteri yang dibantu oleh enzim lisozim. Kemudian kita masuk pada daur isogenik. Tahapnya sama, hanya saja ya ada tahap absorpsi, infeksi. Ada tahap yang ketiga yaitu tahap penggabungan, di mana
DNA virus itu bergabung dengan DNA bakteri. Ya, jika bakteri itu masih kuat pertahanan tubuhnya, maka dia akan belah diri. Jika sudah lemah pertahanan tubuhnya, maka dia akan disintesis oleh DNA virus, kan? Disintesis oleh DNA virus dan akhirnya nanti terjadi perakitan, sama ya, namanya perakitan oleh virus dari DNA bakteri. Kemudian terjadi lisis atau pecahnya dinding sel milik bakteri. Udah kan menghafalnya? Tadi udah ada rumus-rumusnya, adisipelit, dan untuk dari sekali ada adi gabung sipelit. Oke, sudah jelas ya semuanya. Cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kalian paham dan mengerti, dan semoga ilmunya bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.